Oke, kali ini kita akan ngobrol bersama tamu spesial di acara ngobrol pagi kita ini. Silahkan masuk tamu spesial kita. Waduh. Kali ini kita akan membahas permasalahan remaja. Silahkan perkenalkan diri. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Mahdi Fadilah. Saya baru 15 tahun dan saya asli kota di Indonesianya Tangerang, Banten. Siap. Jadi kita sedang syuting di Bangkok. Permasalahan remaja ini. Jadi saya mendapatkan banyak pertanyaan dari luar sana ya. Dari seperti bagaimana dinamika tekanan sosial dan media sosial berdampak pada kesehatan mental remaja saat ini. Kalau kita membicarakan tentang dinamika sosial kesehatan mental remaja, kita sudah banyak melihat anak-anak di luar sana nih, yang anak-anak kecil seperti anak SD yang bermain media sosial seperti bermain Twitter, bermain TikTok, YouTube Short. Anda pernah melihat tidak yang anak berusia anak SD yang mengucapkan kepada sang kekasih, yang di Facebook itu sempat viral 2 hari, yang bertuliskan Happy Universitas. Jadi itu sebagai contoh buruk ya, tapi contoh baiknya itu anak kecil, anak-anak sekarang itu bisa memperluas pemikiran mereka, bisa menjelajah akses informasi yang ada di internet itu. Seperti itu jawabannya. Lalu ada pertanyaan lagi, apa saja langkah praktis yang dapat diambil untuk membantu remaja mengatasi tekanan akademis yang berat? Mungkin kita bisa lakukan hal-hal yang positif. Kita perbanyak kegiatan positif seperti berolahraga atau belajar. Misalnya kita nih sehari belajar 1 jam, kita tambah jadi 1 jam 10 menit, 15 menit atau 20 Coba nih menit. ceritakan rutinitas Anda dalam sehari. Rutinitas ya, kalau kita bicarakan rutinitas itu saya termasuk anak yang malas di rumah itu. Oke. Jadi saya bangun itu pukul 5.40. Padahal itu hitungannya pagi ya kalau misalnya masuk jam 8. Iya. Saya bangun itu 5.40, lalu sholat subuh, lalu saya kembali tidur pada saat itu. Ya, itu saya kembali tidur. Lalu bangun lagi jam 6:30. 6:30 itu saya mengumpulkan nyawa terlebih dahulu, baru saya mandi, pakai seragam dan sarapan, lalu berangkat sekolah. Lalu pulang sekolah biasanya gimana nih? Pulang sekolah biasanya saya melakukan kegiatan seperti badminton atau bermain basket di sekolah. Jadi waktu saya itu bisa dibilang positif lah. Ya. Kita harus menghindari dulu beberapa hal. Lalu saat misalnya, kan biasanya kalau misalnya main basket mungkin sampai rumah jam 6, jam 7 gitu. Apa tanggapan orang tuamu tentang itu? Iya, tanggapan orang tua ya pastinya saya dibandingkan oleh pekerja kantoran karena saya sama aja pulangnya sama pekerja kantoran. Gitu kan? Iya. Seperti itu. Oke nih, bagaimana peran orang tua dan pendidikan dalam membantu remaja menghadapi godaan rokok dan alkohol? Peran bagi orang tua tentang godaan rokok dan alkohol. Kalau ditanya peran orang tua ya pasti orang tua bakal membimbing kita untuk yang lebih baik. Contohnya nih misalnya kan, dia punya anak, tapi orang tuanya ngerokok nih. Itu kira-kira yang dilakukan tuh kayak harus sembunyi atau berhenti menurut Anda? Nah mungkin seperti itu juga banyak nih di luar sana yang orang tuanya melarang anaknya untuk merokok, tapi sendirinya merokok di depan anaknya. Atau bahkan yang mabuk Mabuk juga. Depan pulang malam nih, terus anaknya melihat. Jadi dari kejadian itu kita juga anak pasti berpikir, kalau misal orang tua aja boleh, kenapa kita tidak mencoba? Ya, dan bikin penasaran. Dan yang bikin penasaran itu kita kalau misalnya ibaratkan penasaran ya, penasaran kita itu seperti balon. Jadi balon itu kalau ditiup itu semakin besar, kalau sudah besar bakal meledak. Nah, di meledak itu momentumnya kita coba kita lakukan. Gitu. Lalu nih, bagaimana kita bisa membantu remaja memahami perbedaan antara citra diri yang dibangun dalam media sosial dengan kenyataan hidup? Citra diri emang ya, kita tuh kalau di media sosial itu menunjukkan yang bagus-bagus aja, sikap baik kita, tidak menunjukkan sikap buruk kita. Seperti ibaratnya gini nih, ada nih orang bodybuilder itu. Ya. Dia pasti mengepost nih postur tubuhnya bagus-bagus. Padahal itu dalam kondisi pencahayaan juga bagus ya. Mungkin beberapa kali ngambil take foto. Ya. Di situ kita bisa ambil 2 sisi, di sisi negatif dan sisi positif. Sisi positif ya,
orang itu ingin mengajak kita nih menjadi lebih baik, Ya. atau kita harus berbanyak olahraga. Jadi kayak body goals-nya gitu ya. Iya, jadi kayak mereka itu jadi panutan yang harus kita ikuti, teladan. Ya. Sisi negatifnya, banyak orang juga yang menganggap kalau mereka itu sombong dan berpikiran mereka itu wah kita nggak bakal bisa gitu, jadi insecure. Kata insecure itu yang paling sering muncul kan di komentar atau di segala macam. Ya. Lalu lanjut itu bagaimana perkembangan teknologi dan akses mudah ke informasi mempengaruhi cara remaja memandang diri mereka dan dunia sekitar mereka. Cara memandang diri mereka sendiri ya, berarti ya. Mungkin ibaratnya gini, kalau misalnya kita ingin melihat jati diri kita sendiri, kita juga harus melihat jati diri orang lain. Ya. Misalnya nih, saya melihat Anda seperti ini, akan tegas memberi pertanyaan. Saya juga berarti harus menjawabnya juga dengan tegas, tidak leno-leno ya, tidak dengan bertele-tele katanya gitu. Jadi kalau kita ingin melihat diri kita sendiri, kita juga harus lihat orang lain. Jadi menyesuaikan lingkungan dan diri sendiri itu nyambung. Iya. Apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat atau lembaga pendidikan untuk mengajar remaja tentang bahaya penggunaan narkoba, minuman beralkohol dan rokok bisa lebih efektif? Aduh, kalau kita sekarang bicarakan tentang alkohol, karena kan kita tinggalnya di negara Thailand ya sekarang ini, Bang Go. Lebih terbuka lah ya. Thailand itu kan legal kan untuk melakukan seperti minum alkohol, karena sudah dijual di supermarket, bahkan di minimarket juga sudah banyak yang jual-jual. Jadi sebuah kemungkinan besar orang bakal mencoba itu semakin tinggi. Tapi menurut saya, kalau misalnya kita mencoba hal-hal buruk, yang akan kita dapatkan timbal balik dari hal itu apa? Mungkin rasa penasarannya jadi lebih terbayarkan kan? Ya kalau misalnya kita membicarakan rasa penasaran nih, rasa penasaran emang harus nih, kayak saya juga ya, saya sendiri juga penasaran bagaimana sih rasanya. Tapi saya masih bisa tahan itu, karena di undang-undang. Karena tahu buruknya kan? juga. Kalau misalnya orang tua saya tahu juga pasti bakal diomelin. Jadi saya menakutkan hal itu. Jadi mungkin bisa masuk rehabilitas atau pesantren ya. Wah, bisa jadi itu. Itu yang saya takutkan juga. Oke, lalu selanjutnya itu bagaimana pentingnya komunikasi terbuka dalam keluarga untuk membantu remaja mengatasi tekanan dan masalah yang mereka hadapi. Nah, kalau biasanya kita kan ada yang nggak terbuka lah. Iya. Mungkin saya juga termasuk orang yang tidak terbuka dengan keluarga saya sendiri. Karena itu resikonya gini ya. ya. Karena gini, kalau biasanya kita ingin bicara kepada orang tua kita nih, tapi orang tua kita itu malah meledek atau malah makin menceramahi kita, bukan memberi motivasi. Itu yang membuat anak itu malas berada di rumah. Iya. Saya juga termasuk orang yang gak suka di rumah, karena kalau saya di rumah pasti omelin terus, diomelin. Pasti semua orang ngalamin itu. Iya, biar denger juga kan suara hati anak gitu kan. Iya. Jadi gitu. Saya kalau di rumah itu ya pasti diomelin terus, makanya saya lebih nyaman di luar rumah daripada di rumah. Makanya lebih suka olahraga dan Iya, makanya saya lebih suka biasa basket, badminton, volley. Yang saya lakukan biar saya itu tidak stres sendiri lah di rumah gitu lah. Lalu ada nih, apakah terdapat langkah-langkah konkret dalam pendidikan atau kurikulum yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya kesehatan mental? Kalau kesehatan mental meningkatkan, ya itu kayak pertanyaan tadi nomor pertama, nomor ketiga. Loh, kan biasanya kan kalau misalnya udah masuk rehabilitas itu boleh dikasih tahu nih kenapa narkoba dibuat, kenapa ini dibuat, dan tujuannya. Itu kan salah satu bentuk kalau kau makin ini sebenarnya nggak boleh tanpa dokter. Iya. Gitu. Kayak seperti ganja itu di beberapa daerah dipergunakan sebagai obat. Dan Tapi sayur kan? Iya, sayur. Tapi banyak juga orang yang mesalahgunakan ganja itu sebagai untuk penurunan diri, nge-fly atau apa gitu yang saya baca-baca dibakar, dibakar sehingga menghasilkan asap yang bisa dihirup. Jadi ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bergaul dengan pergaulan yang sehat. Hindari merokok atau hindari minuman keras. Jadi biar kita itu bisa bisa berkembang di era sekarang dengan baik, dengan dampak positif bukan dampak negatif ya. Nah, menurut Anda ini kira-kira penting nggak sih sekolah untuk ngajarin seperti yang tadi di rehabilitas itu kan harus kenapa narkoba dibuat, kenapa Iya pasti sangat penting lah. Karena untuk mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa
narkoba ini jelek Bahaya. loh, bahaya nih buat kita. Tapi di sisi lain juga Nah, masih Anda ada. kan juga sebagai siswa nih. Iya. Apakah Anda sudah mendapatkan hal tersebut? Kalau mendapatkan hal tersebut saya pernah diajarkan di guru olahraga saya pas itu Oh, yang tentang materi pas narkoba. zaman COVID ya, dia? Iya, pas Ya. zaman Covid. Ya, ya, Itu tahu. dia dijelaskan bahwa bahayanya narkoba itu seperti apa. Tapi sekarang udah nggak lanjut ya. Bisa dibilang seperti itu. Ini sepertinya ada di pertanyaan terakhir nih kita sudah. Bagaimana kita dapat membantu remaja memanfaatkan media sosial secara positif dalam membina hubungan interpersonal dan pengembangan diri mereka? Nah, kalau kita membicarakan tentang sosial media yang positif, sosial media yang positif, coba saya tanya dulu, sosial media yang positif itu seperti apa? Coba. Contohnya itu bisa membuat kita lebih berkembang, bisa buat sebagai penghasilan. Nah, itu. Jadi sekarang itu kan udah banyak tuh yang ada yang menjadi seperti konten kreator, Ya. top selebgram, Ya, itu dan kan kaya-kaya kan? itu tuh dampak positif ya dari internet itu. Jadi kalau misalnya kita pergunakan internet dengan baik, Sebenarnya ya dapat manfaat sih. sebenarnya itu kita bisa dapat manfaat diri kita sendiri dan manfaat orang lain untuk orang lain. Orang lain bisa melihat kita, wah. Kira-kira tertarik nggak Anda untuk melakukan itu? Saya sempat tertarik pada masa itu. Saya juga pernah Tahun membuat berapa itu kira-kira? video 2019 pernah Oh, aktif sampai di akhir-akhir ini ya? iya, aktif di Mungkin media nanti sosial. bisa taruh YouTube-nya di video ini kali ya. Karena saya lagi fokus untuk belajar, makanya saya off dulu di tahun ini. Dan Ya. kalau misalnya sudah kembali stabil, baru saya. Tapi masih ada kan video-video lama? Iya, masih ada. Nanti bakal saya cantumkan link di deskripsi. Oke, jadi itu tadi udah pertanyaan terakhir nih. Oke. Sekarang mungkin kesimpulan, apakah pembicaraan ini sangat menarik dan bermanfaat bagi orang lain? Ya pastinya dong sangat bermanfaat. Karena gini, di era sekarang banyak remaja yang mengikuti hal-hal yang negatif karena menurut mereka wah Nggak keren keren sekarang ya? ini keren banget nih, kalau kita nggak ikutin kita kuno. Iya, iya. Jadi sering juga banyak nih orang anak yang masih mengikuti hal positif diajak diajak sama anak yang itulah negatif. efek globalisasi sih ya. Iya, efek globalisasi itu sangat berat bagi Karena dia positif Iya. ada yang buruk dan Iya. buruknya itu sangat dan parah. buruknya itu sangat banyak dibandingkan positifnya. Iya, iya, iya. Itu yang membuat susah anak muda sekarang untuk berbuat positif. Oke, terima kasih Madi. Oh iya, sama-sama. Oke, materi kita hari ini. Jadi seru juga nih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam.